Dia berdoa, Allah ijabahkan. Amin. Kedua kalinya salawat memberikan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi Muhammad. Tapi jangan dipakai untuk berdebat. Kalau orang bertanya, kenapa ibu muslim? Baru ibu jawab. Kita ada di kuntilanak. Alhamdulillah kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia pada malam, apakah masih sehat? Alhamdulillah. Kita panjatkan puja dan syukur kehadiran Allah SWT karena berkat Allah yang telah mempertemukan kita meskipun dalam suasana hujan, namun Allah berhentikan hujannya karena berkat kita berdoa tadi. Itu keyakinan sebagai seorang mualaf, dia berdoa Allah ijabahkan. Amin. Kedua kalinya salawat memberikan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang mana yang telah mengantarkan kita dan mendidikan kita sehingga kita masih tetap istiqomah dalam memeluk agama Islam sampai saat ini. Ibu-ibu semuanya, pada hari kedua ini kita akan membahaskan tentang kristologi penguatan keimanan. Silakan nanti ibu-ibu bisa bertanya. Kebetulan beliau memang di Kalimantan Barat ini terkenal untuk khusus kristologi, ya. Amiliadi SAG MSI. Beliau adalah dosen di STIK, Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan Muhammadiyah di Santam, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Perkenalkan, tadi disampaikan nama saya Amiliadi. Pernah dipanggil di bank itu Ibu Amelia. Saya bilang dengan ibu-ibu yang gendong nanti. Ya. Nama sebenarnya Amil, ya. Yadi, amil itu amal, yadun di tangan beramal, itulah tujuannya. Ya. Tadi kehujanan di Tanjung Raya, dan kalau hujan turun, ibu-ibu nggak boleh bawa pawang. Hujan turun itu baca doa yang dijabah oleh Allah pada saat hujan turun. Allahumma sayyiban nafi'an. Udah apa? Coba. Allahumma sayyiban nafi'an. Allahumma sayyiban nafi'an. Nah, semoga hujan yang turun itu bawa manfaat. Itulah. Jangan bawa pawang pakai mangkuk lagi. Nah, itu nggak boleh. Hujan itu bukan hak manusia untuk menahannya. Allah yang berhak menurunkan hujan. Tidak ada siapapun bisa menahan hujan. Siapa yang bisa? Nggak ada. Allah yang menghidupkan kita, Allah juga yang mematikan kita. Allah yang menurunkan hujan, Allah juga yang menahannya. Nah, untuk sore ini saya ajak bersyukur dulu. Bersyukur telah menjadi orang muslim. Satu ayat yang menjadi renungan kita, yaitu surat An-Nahl ayat 78. Apa bunyinya? Huwallahu akhrajakum min butunihim ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Dialah Allah yang mengeluarkan kamu dari perut ibumu tanpa tahu apapun. Belum tahu HP, belum tahu laptop, belum tahu rumah, belum tahu apa-apa. Kita semuanya la ta'lamuna syai'an. Belum tahu apa? Lalu Allah berikan apa? Wa ja'alakum sam'a. Telinga. Nih, kuping.
Kuping alat mendengar, sementara pendengaran Allah yang beri. Banyak yang punya kuping tapi tak mendengar. Betul? Nah, kenapa pakai Injil? Tujuannya bukan ibu-ibu kembali ke Injil, enggak, untuk menguatkan ibu bahwa di Injil itu Tuhan itu cuma Allah, bukan Yesus gitu. Itu menguatkan saja ya. Jangan dipakai untuk apa-apa. Tapi jangan dipakai untuk berdebat. Kalau orang bertanya, "Kenapa ibu Muslim?" baru ibu jawab, "Saya masuk Islam karena suami." Berarti dapat hidayah melalui suami. Ada yang masuk Islam seperti beliau ini dari kecil di panti asuhan, itu berarti dari hidayah Allah dari kecil. Dia nempel sendiri? Tidak. Ada yang buat. Siapa yang buat? Tukang. Saya nggak pandai, walaupun saya manusia. Ada yang bisa bikin, tukang. Rumah ini juga begitu, kayu disusun-susun oleh tukang. Nggak mungkin kayu muncul sendiri jadi rumah. Ada yang bikin. Nah, begitu juga alam kita ini. Kita ini juga begitu. Alis nggak panjang, bulu mata nggak panjang, rambut panjang. Seandainya bulu mata panjang juga seperti rambut, kita ada di kuntilanak. Ya, itu Bu ya. Maka senang bersemua dengan ibu-ibu. Namanya udah muhtadin, bukan mu'alaf lagi. Ya, muhtadin. Kalau mu'alaf itu orang yang baru masuk Islam gitu ya. Itu namanya dia sedang mencari kebenaran. Tapi kalau ibu-ibu yang dapat petunjuk dari Allah, namanya muhtadin. Orang yang kembali kepada petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu kalau ketemu ayat ini, berarti jangan Allah gitu ya. Berarti ini ayat Injil. Ta'awudnya sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sama. Nah, baru isinya. Bismillahi abi wa abna ruhu qudsi ila wahid. Balighul injilu ahkamat. Yang bacanya Pendeta Yosua Masia, Injil bahasa Arab. Dengan nama Bapa, Allah, Putra, Roh Kudus, pribadi yang satu. Injil Matius diambilnya. Nah, hati-hati, dan masuk Islam harus pandai sikit-sikit ngaji ya. Nah, kemudian banyak-banyak mendengar. Kalau kita ngaji kan Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Beda nggak rasanya yang tadi? Beda. Walaupun ibu-ibu baru tahu kan? Beda ayat Injil bahasa Arab dengan ayat Wahyu Allah Al-Quran. Beda ya, beda. Oke. Jadi saya penguatan saja. Kenapa ibu-ibu sudah masuk Islam, inilah jalan yang benar. Silakan buka surat Ali Imran ayat 85. Yang bawa Quran ibu bacakan saja, artinya saja. Ali Imran ayat 85. Dan di akhirat termasuklah orang-orang yang rugi. Jadi kalau sanak famili masih berada dalam agama Katolik atau Kristen, bagaimana Pak? Inilah doa kita. Semoga Allah beri dia hidayah. Kenapa umat Islam kok banyak juga yang tidak dapat hidayah Pak? Gak sholat, gak pakai kerudung. Banyak juga kan? Nah, maka beruntunglah ibu-ibu udah dapat masuk Islam, dapat pula hidayah. Apa? Bisa pakai jilbab. Nah, di kampus saya banyak yang pakai jilbab yang dari Katolik, dari Antonius. Jadi waktu dia Antonius, dia protes dari katedral. Katedral itu protes ke saya, banyak surat. Pak, mahasiswa yang datang ke kampus Bapak gak usah pakai jilbab, kata dia. Karena itu hak agama dia menjalankan agama. Oke, saya terima. Dia kuliah di Muhammadiyah gak pakai jilbab, tidak masalah. Tidak masalah. Tapi saya jawab juga, tapi karyawan yang muslim yang kerja di Antonius juga diizinkan pakai jilbab. Ternyata tidak diizinkannya. Nah, siapa yang toleransi? Nah, akhirnya Pak, saya tetap mengizinkan mereka yang non-muslim tempat saya boleh tidak pakai jilbab. Tapi setelah di kelas saya beri dia tahu bagaimana kalau di Injil ini ada perintah pakai jilbab. Mau nggak pakai jilbab mahasiswa itu? Saya bilang begitu. Apa kata dia? Mana ada Pak? Kata dia. Kalau ada, mau nggak pakai jilbab? Pikir-pikir deh, kata dia.
Oke, coba you telepon susternya. No speaker, saya dengar sekelas ini. Gue ditelepon susternya. Ring. Suster, kami lagi belajar mata kuliah agama Islam. Ini dosen nanya, ada nggak perintah pakai jilbab dalam Injil? Lalu dia jawab, nggak ada, bohong-bohong aja tuh dosen kamu tuh, katanya. Terus pokoknya kami dengar nih. Kami dengar. Oke, kalau nggak ada udah saya bilang. Coba dibuka 1 Korintus pasal 11 ayat 5 dan 6. Ibu ya, saya bacakan ya. Ya, ini perintah jilbab nih dalam Injil. Nanti dalam Al-Quran kita buka lagi. Tetapi tiap-tiap perempuan yang tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Sebab jika perempuan tidak mau menundungi kepalanya, maka haruslah ia menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah dia menundungi kepalanya dengan kerudung. Nah, 1 Korintus pasal 11 ayat 5 dan 6. Saya tahu. Nah, sekarang saya tanya, kenapa pakai jilbab dalam Islam ini? Mana perintahnya? Di surat An-Nur ayat 31. An-Nur 31, Al-Ahzab ayat 59. Itu perintah pakai jilbab dalam Al-Qur'an. An-Nur surat ke-24 tuh. Ya, perintah jilbab dalam Quran surat An-Nur ayat. Jadi kalau tanya orang kenapa ibu pakai jilbab, ini perintah Allah dalam surat An-Nur ayat 31. Nah, satu lagi surat Al-Ahzab ayat 59. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya. Oke, tuntaskan dulu sedikitnya. Yang kedua, kalau kita dilarang makan daging babi, ternyata daging babi di Injil lebih sadis lagi haramnya. Mau tahu? Nah, yang pernah makan babi kan sudah selesailah bertobat kepada Allah dulu ya. Sekarang kalau tawarkan orang lagi, enggak boleh. Bipang bu enak, enggak boleh. Ya. Walaupun bipang, ya. Udah enggak boleh. Kenapa? Dalam Injil dinyatakan haram, di Al-Quran pun haram. Oke. Supaya apa tadi saya sampaikan ini, supaya ibu-ibu tidak dibully sama kawan, sama keluarga. Wow, udah masuk Islam dia nggak makan babi lagi, pamannya. Ternyata di Injil pun haramnya sangat kuat. Oke, mau tahu? Oke, silakan lagi. Kitab Imamat, tulis Imamat pasal 11. Imam lupa kan ya? Oh iya, bagus sekali. Imamat pasal 11 ayat 7. Maksud saya bukan ibu untuk berdebat, enggak ya. Ibu, saya suruh ibu enggak usah berdebat. Tapi kalau dia mengkotak-katik apa ya namanya itu, mengguli ibu gitu loh. Ibu ngumpul di kampung sama-sama keluarga. Nah, jadi kalau dia ngumpul-ngumpuli ibu, ya ada ilmu membantah gitu loh. Ada. Tidak susah. Itulah namanya ilmu kristologi. Sembarangan. Dan kuduskanlah hari Sabat. Allah Tuhan yang cemburu. Jangan ada patung di depanku, ataupun di bawah, ataupun di langit. Allah larang dirikan patung. Di kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 14. Nah, di Al-Quran juga demikian. Tidak boleh mendirikan patung menyerupai apapun. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang menyerupai Allah. Jadi ibu betullah milih hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, betullah yang dibacakan ibu tadi. Wa may yabtaghi ghairi Islam madina fala yaqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, maka ditolak. Kenapa? Karena sudah salah. Yesus yang tadinya utusan Allah dijadikan sebagai Tuhan. Nah, paham kira? Oke.
La ilaha illallah Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Ini Bu, kalau Ibu sedang dalam keadaan